Lantai 2. Mikoro Cafe. Lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari Bisnis Digital Kelas A Kelompok 6 Universitas Negeri Jakarta yang terdiri dari saya Dristin Mandiri dengan NIM 17106105. saya Kiraina Evitasari dengan NIM 17106211019. Saya Brinda Jelina Prakoso dengan NIM 17106211042. Dan saya Maisha Rosada dengan NIM 17106211055. Kami sedang menyelesaikan tugas mata kuliah Market Research, yaitu tentang store atmosfer di beberapa kafe. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Oke, aku izin menjelaskan secara singkat tentang store atmosfer. Nah, ternyata store atmosfer ini banyak pendapatnya dari para ahli. Tapi kelompok kami menyimpulkan bahwa store atmosfer itu suasana atau lingkungan toko yang bisa menstimuli panca indera konsumen dan mempengaruhi persepsi serta emosional konsumen terhadap toko. Nah, selanjutnya kami juga udah mencari tahu nih komponen-komponen apa aja yang ada di dalam store atmosfer, dan ternyata kami menemukan bahwa ada 19 unsur atau komponen yang ada di dalam store atmosfer. Yang pertama yaitu bagian muka toko. Bagian ini yang pertama kali dilihat oleh konsumen. Manukari sendiri memiliki bagian muka toko yang menarik perhatian karena berbeda daripada kafe umumnya. Manukari memiliki tampilan yang banyak tanaman hijau sehingga menimbulkan rasa keasrian akan alam sekitar, dan tema dari Manukari ini tuh tropis Bali gitu. Yang kedua ada simbol. Simbol adalah identitas diri suatu usaha. Nah, Manukari ini memiliki beberapa simbol atau papan nama yang jelas terbaca dari 5-10 meter. Hal ini memudahkan konsumen untuk menemukan kafe Manukari. Simbol papan nama pada kafe Manukari ini terletak di dinding, tepatnya dekat tempat parkir kafe,
Dan yang kedua itu ada di sebelum pintu masuk kafe ini. Pintu masuk Manukari memiliki 3, yaitu pintu masuk utama, pintu masuk untuk menuju bagian outdoor, pintu masuk di lantai 2. Ketiga pintu di kafe Manukari terbuat dari kaca tebal yang bertuliskan quotes yang menarik. Unsur selanjutnya adalah display window atau tampilan jendela. Tampilan jendela merupakan hal yang penting bagi sebuah kafe, dikarenakan dengan adanya jendela, konsumen dapat melihat view atau pemandangan luar kafe dari dalam ataupun sebaliknya. Di Manukari terdapat beberapa jendela kaca yang besar, sehingga konsumen dapat nyaman melihat pemandangan yang berada di area kafe Manukari. Selanjutnya adalah unsur height and size building atau tinggi dan ukuran gedung. Manukari memiliki ukuran gedung yang cukup tinggi dan luas, yang membuat udara yang berada di Manukari menjadi lebih sejuk, sehingga konsumen dapat lebih nyaman dan betah berada di dalam kafe Manukari. Selanjutnya adalah unsur uniqueness atau keunikan. Setiap kafe atau kedai pasti memiliki ciri khasnya sendiri yang membuat kafe tersebut berbeda dari yang lainnya. Nah, di Manukari sendiri memiliki keunikan, yaitu Manukari memiliki ruangan outdoor dengan desain yang unik, yang terdapat lantai batu-batuan dan pohon serta tanaman yang menghiasi ruangan outdoor. Selanjutnya ada unsur surrounding area atau lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi penjualan pada sebuah tempat usaha atau kafe. Misalnya tempat usaha di jalan utama atau tempat yang strategis biasanya lebih banyak dikunjungi karena mudah ditemukan oleh konsumen. Nah, Manukari sudah memiliki tempat yang strategis karena Manukari terdapat di pinggir jalan dan juga terdapat beberapa kafe di lingkungan sekitar kafe Manukari. Selanjutnya ada unsur parking atau tempat parkir. Tempat parkir merupakan komponen yang cukup penting dimiliki oleh sebuah tempat usaha agar memudahkan konsumen untuk meletakkan kendaraannya. Dan selain itu, konsumen akan jauh lebih merasa aman jika sebuah tempat usaha memiliki tempat parkir sendiri. Nah, Manukari memiliki tempat parkir yang cukup luas sehingga muat untuk beberapa motor dan juga mobil. Unsur selanjutnya adalah chair and table atau kursi dan meja. Untuk kursi dan meja, tidak semua kafe memiliki kursi dan meja karena ada beberapa kafe yang menerapkan sistem takeaway atau drive-thru. Nah, di Manukari sendiri terdapat beberapa jenis kursi dan meja yang unik dan terbuat dari bahan-bahan yang berbeda, yaitu ada yang terbuat dari kayu, besi, dan juga semen, sehingga menambahkan nilai unik dari kafe Manukari. Unsur yang ada di kafe Manukari selanjutnya adalah musik. Seperti yang kita dengar di video, bahwasannya ketika kita mengunjungi kafe Manukari, musik di kafe tersebut tidak terlalu terdengar dengan jelas. Namun alat musik yang ada di kafe tersebut adalah pop barat. Selanjutnya yakni layout atau tata letak. Bisa kita lihat di ketiga foto. Yang pertama yang di paling samping kiri itu contoh foto outdoornya yang di sana ada pohon, lalu juga ada lantai batu dan juga dinding yang dilapisi ada quotes di situ. Itu menandakan sesuai tema juga tropical Bali minimalis modern. Lalu juga ada gambar tengahnya itu toilet yang berada di bawah tangga dan juga bagian foto yang satu lagi yakni indoor cafe. Selanjutnya adalah parfum atau aroma. Sesuai pada gambar yang pertama kali kita lihat, kita cium pertama kali ketika kami memasuki kafe tersebut, yakni aroma asli dari kopi yang dibuat oleh barista di kafe tersebut. Lalu selanjutnya ada personal employee. Karyawan di kafe Manukari tersebut menggunakan seragam yang seragam dan juga
rapi, lalu juga memiliki pelayanan yang cepat dan juga ramah kepada seluruh konsumen yang berkunjung. Lalu selanjutnya ada furniture yang bisa kita lihat di beberapa gambar, ada bagian outdoornya, lalu juga ada hiasan dinding, lalu ada vas bunga, dan juga ada beberapa peralatan yang diletakkan di rak-rak tempat kafe tersebut. Lalu selanjutnya ada interior display atau pemajangan produk. Di sini kami mengambil 2 contoh, ada yang dari Cafe Manukari dan juga ada dari kedai Mikoro. Yang dari Cafe Manukari itu menunjukkan interior display melalui etalase. Sedangkan kalau yang dari kedai Mikoro itu menunjukkan interior display melalui poster. Oke, selanjutnya ini ada unsur lantai. Nah, unsur ini bentuk jenis lantai seperti kayu, keramik, dan selanjutnya desain dan warna lantai itu sangat penting karena konsumen dapat mengembangkan persepsi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat. Di sini terdapat 3 contoh lantai yang terdapat pada Cafe Manukari. Yang pertama itu adalah lantai yang terdapat tulisan singkat seperti Hello Good People. Nah, selanjutnya ini ada lantai yang berbentuk segi 6, dan selanjutnya ada lantai yang dihiasi dengan bebatuan. Oke, selanjutnya ini ada store atmosfer dari Cafe Mikoro. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang mungkin tidak ada pada Cafe Manukari. Nah, di sini terdapat unsur wallpaper atau cat tembok. Pemilihan warna wallpaper dan cat tembok ini akan berpengaruh terhadap suasana atau atmosfer ruangan. Di sini terdapat 3 foto yang merupakan wallpaper atau cat tembok dari Cafe Mikoro. Nah, di sini bisa dilihat kalau Cafe Mikoro ini menggunakan cat tembok berwarna abu-abu yang mencerminkan konsepan seperti konsep klasik ya, dan vintage. Selain warna cat tembok berwarna abu-abu, Cafe Mikoro sendiri juga menggunakan wallpaper batu bata yang dicat dengan warna putih. Selanjutnya yang juga dipadukan oleh warna coklat seperti coklat batang kayu. Selanjutnya terdapat unsur lighting. Setiap toko harus mempunyai pencahayaan yang cukup untuk mengarahkan atau menarik perhatian pengunjung ke daerah tertentu dari toko. Tata cahaya yang baik mempunyai kualitas dan warna yang dapat membuat produk-produk yang ditawarkan terlihat lebih menarik dan kadang berbeda dengan keadaan aslinya. Nah, di Cafe Mikoro sendiri menggunakan lighting yang tidak terlalu terang dan sedikit redup. Selanjutnya ada unsur temperatur. Pengelola toko itu harus selalu memperhatikan suhu ruangan toko agar selalu dalam kondisi yang nyaman bagi pengunjung sehingga mereka betah berlama-lama di kafe. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan jumlah AC yang dipasang dengan luas toko dan di mana saja AC dipasangkan. Nah, di Cafe Mikoro sendiri terdapat beberapa AC yang diletakkan di sudut-sudut ruangan yang berbeda. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.